Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 186 hingga 187, soal latihan 4.3 nomor 1. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal latihan 4.3 nomor 1. Diketahui dua himpunan P dan Q, yaitu himpunan P anggotanya 0, 1, 4, 9 dan himpunan Q anggotanya 0, 1, 2, 3, 4. Perintahnya yang A, tentukan hubungan fungsi dari P ke Q. Langsung saja kita jawab dulu ya. Untuk soal yang A ini kita diminta menentukan hubungan fungsi dari P ke Q. Nah, kalau kita lihat P ini kan anggotanya 0, 1, 4, 9. Ya, ini semua adalah bilangan kuadrat sempurna. 0 itu kuadrat dari 0, 1 adalah kuadrat dari 1, 4 adalah kuadrat dari 2, 9 adalah kuadrat dari 3. Kayak gitu kan? Sehingga fungsi dari P ke Q dapat dikatakan sebagai kuadrat dari, nulisnya pakai tanda petik 2 gini, terus tulis kuadrat dari, petik lagi, dah kayak gitu deh. Jadi inilah fungsi dari P ke Q, yaitu kuadrat dari. Sudah terjawab ya. Nah sekarang untuk soal yang B. Yang B, gunakan diagram panah untuk mendemonstrasikan fungsi tersebut. Oke. Untuk membuat diagram panah ya, menjawab soal yang B ini, kita tulis dulu deh semua anggota himpunan Q dan semua anggota himpunan P. P dan Q, sorry ya. Untuk P dulu bikin kayak gini. Nah, tulis semua anggota himpunannya. P anggotanya adalah 0, 1, 4, 9. Kasih titik di sini. Oke, berikutnya untuk anggota himpunan Q, tulis semua juga, yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Kasih titik di depannya sini. Nah, gini. Terus, tadi kan kita menebak fungsi dari P ke Q adalah kuadrat dari. Berarti ya kita tulis di sini kuadrat dari. Oke. Nah, sekarang baru kita hubung-hubungkan supaya menjadi diagram panah. Gini bacanya. 0 adalah kuadrat dari berapa? Tentu saja 0 adalah kuadrat dari 0, ya kan? Berarti kita hubungkan 0 dengan 0. Kasih panah. Terus 1. 1 adalah kuadrat dari berapa, Dek? Tentu saja 1 adalah kuadrat dari 1, ya kan? 1 kuadrat adalah 1. Terus 4 adalah kuadrat dari berapa? Tentu saja 4 adalah kuadrat dari 2, ya kan? Karena 2 kuadrat itu hasilnya 4. Kayak gini. Nah, 9 adalah kuadrat dari 3, tentu saja. Kita semua tahu ya bahwa 9 adalah kuadrat dari 3, karena 3 kuadrat adalah 9. Sudah seperti ini diagram panahnya. Ya, sudah terjawab untuk soal yang B. Nah, kalau 4-nya ini kok nggak ada pasangannya, Kak Sari? Nggak apa-apa. Asalkan semua yang ada di himpunan P ini sudah ada pasangannya, ini sudah disebut sebagai fungsi. Meskipun di sini angka 4 tidak ada pasangannya, nggak masalah ya. Oke, lanjut soal yang C. Yang C, nyatakan fungsi tersebut dengan menggunakan rumus fungsi. Oke, jadi kalau mau bikin rumus fungsinya kayak gini. Fx itu sama dengan apa? Gitu nanti rumus fungsinya. Nah, cara menentukannya gini deh. Misalnya, x-nya ini kita ganti dengan 0. Ya, kita melihat dari diagram panah di bagian B ini boleh ya. X yang di sini kita ganti dengan 0, maka ini nanti hasilnya apa? Lihat 0 dihubungkannya dengan 0 ternyata. Oke, lagi kita lihat polanya dulu. Kalau X-nya diganti dengan angka 1, nih X-nya diganti dengan angka 1, hasilnya ternyata adalah 1. Kita tulis. Lagi, kalau F-nya diganti dengan angka 4. Nah, ketika X-nya, diganti dengan angka 4, ternyata hasilnya adalah 2. Nah, ini mulai kelihatan ya.
Terakhir, kalau X-nya nih, X-nya ini diganti dengan angka 9, berarti sini tulis 9, ternyata hasilnya adalah 3. Oke, nah coba kita lihat. Agar 9 ini berubah jadi 3 diapakan, Dek? Di akar, bener nggak? Coba kita tulis akar 9 berapa? Bener dong, akar 9 adalah 3. Nah, agar 4 ini berubah jadi 2 diapakan? Di akar juga. Kita tulis akar 4 berapa? Bener, 2. Demikian juga untuk 1, agar 1 ini berubah jadi 1 diapakan? Ikut teman-temannya, di akar juga ya. Dan memang akar 1 adalah 1. Demikian juga dengan 0, agar 0 ini berubah jadi 0 ya ikut teman-temannya, semuanya di akar, dia coba di akar juga. Dan ternyata benar, akar 0 itu ya 0. Sehingga rumus fungsinya f(x) adalah apa? Akar dari apa, Dek? X ya, karena kan semuanya nih 0 jadi 0, 1 jadi 1, 4 jadi 4, 9 jadi 9, berarti X jadinya X. Sudah terjawab. Jadi rumus fungsinya adalah f(x) sama dengan akar X. Kayak gitu menjawabnya ya. Kita tulis di sini rumus fungsinya adalah f(x) sama dengan akar X, seperti ini. Untuk menjawab soal yang C, beres ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya yang D. Sebuah tabel harus digunakan untuk menyajikan fungsi tersebut. Maksudnya kita disuruh bikin tabelnya. Ya udah, kita bikin aja. Untuk bikin tabel tentu saja kita buat dulu tabelnya ya. Kita garis-garis kayak gini, Dek. Set, terus ini. Nah, gitu ya. Untuk kanan kiri bolehlah ditutup juga, nggak apa-apa. Biar benar-benar kelihatan kayak tabel gitu ya. Atasnya mau digaris juga boleh kayak gini. Oke, dah ya. Untuk kesininya Kak Sari nggak garisin dulu, nggak apa-apa, Dek. Kayak gini jadinya. Yang kolom sebelah kiri kita tulis sebagai X, kolom yang sebelah kanan kita tulis sebagai f(x) sama dengan akar X, kayak gitu ya. Untuk X-nya ini kita tulis semua anggota himpunan P, yaitu 0, 1, 4, dan 9. Nah, untuk f(x)-nya kita tulis gini, karena X-nya diganti 0, berarti f(x) juga diganti 0, berarti f0 sama dengan akar X, berarti akar 0. Akar 0 sama dengan berapa? Tentu saja 0, gitu ya. Untuk X-nya yang diganti 1, berarti X di sini juga diganti 1. Berarti F1 sama dengan akar berapa? X-nya diganti 1 juga. Berarti akar 1 sama dengan 1. Untuk X-nya yang 4, berarti X di sini juga diganti 4 ya. F4 sama dengan akar 4. Akar 4 adalah 2. Terakhir yang X-nya 9, berarti ini menjadi F9 sama dengan akar 9. Akar 9 adalah 3. Dah, kalau udah selesai kayak gitu, baru tabelnya kita tutup. Oke, selesai ya. Kayak gini tabelnya. Nah, kalau mau kamu kasih judul boleh. Ini berarti judulnya adalah tabel f(x) sama dengan akar X ya. Ditulis di atasnya gini boleh. Punya Kak Sari udah nggak cukup nih, gimana nih? Coba ya, tabel fungsi f(x) sama dengan akar X. Dah, gitu aja. Kebaca ya, Dek ya. Sip. Lanjut soal yang terakhir yang E. Nyatakan fungsi sebagai dengan menggunakan grafik. Gimana sih ini kata-katanya? Pokoknya maksudnya kita disuruh menyatakan fungsinya dalam bentuk grafik, gitu aja ya. Nah, bikin grafiknya seperti ini. Oke, untuk membuat grafiknya, langkah pertama kita siapkan dulu bidang koordinat seperti ini, Dek. Di sumbu mendatar, ini boleh ditulis sebagai sumbu X. Di sumbu vertikal, kita tulis sebagai fx. Nah, untuk yang X, ini kita ambil semua anggota himpunan P, yaitu 0, terus 1, terus 4, terus 9. Di sini Kak Sari menggunakan skalanya 1 cm. Kalau kamu perhatikan, Kak Sari tuh buatnya kayak gini, Dek. Tuh, lihat ya. Ini 0, 1, terus 2, 3, ini 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, seperti itu. Demikian juga untuk yang tegak ya, atau yang vertikal.
Ini Kak Sari pakai skalanya 1 cm 1 cm semua, lihat ya. Nih Dek. Tuh. Ya, nah ini nolnya tentu saja di sini. Terus 1. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Itu adalah semua anggota himpunan Q. 0, 1, 2, 3, 4. Nah ini boleh dilanjutkan sebenarnya, tapi yang kita tulis hanya anggota himpunan Q saja, jadi berhenti di angka 4. Nah terus diapakan? Tinggal dihubungkan. Tadi 1 itu dihubungkannya dengan siapa? Atau 0 dulu. Nih lihat dari sini juga bisa deh, 0 dihubungkannya dengan 0 kan, berarti ya ini nolnya dihubungkan dengan 0, berarti kita kasih titik di sini, agak besar titiknya biar kelihatan. Terus 1 dihubungkan dengan siapa? Ini dia, 1 dihubungkannya dengan 1 kan, berarti kita buat garis putus-putus yang menghubungkan 1 ini dengan 1 di sini. Bikin garis putus-putusnya kayak gini sayang. Pakai penggaris ya, usahakan pakai penggaris supaya kerjaan kita terlihat rapi. Nah gini, 1 dihubungkan dengan 1, terus harus dikasih buletan kayak gini. Nah gitu. Lagi 4 dihubungkannya dengan siapa? Lihat di sini, 4 dihubungkannya dengan 2 ya, berarti ya udah, ini 4 kita hubungkan dengan 2, pakai penggaris lagi. Harus telaten ya menggunakan penggaris ya. Oke, ini 4 dihubungkan dengan 2. Nah gini, terus dikasih buletan. Oke, terakhir nih 9 dihubungkannya dengan 3. Oke, 9-nya kita yang di sini dihubungkan dengan 3. Nah ya, dihubungkan aja, garis putus-putus. Oke, terus dikasih buletan ya. Nah sudah, yang 4 memang nggak ada pasangannya di sini, jadi nggak usah dipasang-pasangkan, udah selesai. Jadi ada 4 buletan di sini ya. Nah inilah grafiknya, dan bulatan-bulatan ini nggak usah dihubungkan, itu nanti jadi garis, jangan-jangan ya. Ini kan kita hanya disuruh menggambar grafik fungsi fx sama dengan akar x, ya sudah, ini dia hasilnya. Oke, terjawab ya Dek ya untuk soal 4.3 nomor 1. Berarti sekarang Kak Sari waktunya pamit. Kalau ada yang ingin kamu tanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar ya. Nanti Kak Sari bantu jawab. Atau kalau mau tanya jawabnya di grup juga bisa. Hubungin aja nomor ini, 081 456 10 9870. Grupnya Kak Sari ada 2 macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Nanti kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.